Baik, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai kanker serviks. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dita Pratiwi, yang kedua Rahmat Gunawan Supardi, yang ketiga Naomi Palebangan, yang keempat Risma Opni. Ini saya dari kelompok 2 ini membahas pengertian kanker serviks. Di sini saya akan membahas tentang kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel rahim atau liang rahim. Umumnya kanker serviks ini tidak membawa gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul pada saat kanker sudah mulai menyebar dalam banyak kasus. Kanker serviks ini dapat ditemukan di saat terkait dengan infeksi atau melakukan seksual. Nah, masa inkubasinya juga itu mungkin selama masa inkubasinya itu selama 10 sampai 12 tahun. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu signifikasi. Adapun penyebab utama dari kanker serviks adalah infeksi HPV atau Human Papillomas Virus. Prosesnya itu terjadi karsinomnya atau serviks sangat erat hubungannya dengan proses metaplasia. Adapun perubahan biasanya terjadi pada daerah sambungan squamous columnar atau SK atau di daerah transformasi. Terdapat sejumlah bukti yang ditunjukkan bahwa Human Papillomas Virus atau HPV sebagai penyebab neoplasia atau cervical. Karsionegesis pada kanker sudah dimulai sejak seseorang terinfeksi HPV yang merupakan faktor inisiator dari kanker serviks yang menyebabkan terjadinya gangguan sel serviks. Adapun bukti yang lain yaitu onkogenitas virus papiloma yang terjadi pada hewan itu hubungannya infeksi HPV serviks dengan kondiloma dan apitik koilositotik yang menunjukkan diplasia ringan atau sedang, serta terdeteksi antigen HPV dan DNA dengan lesi servikal. Oke, baik, saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu kelompok Kristi. Jadi, hampir 95% kanker serviks pada perempuan atau wanita itu disebabkan oleh virus HPV. Nah, jadi infeksi human papilloma virus ini bisa terjadi pada perempuan di usia reproduksi. Nah, infeksi ini dapat menetap, berkembang menjadi displansi atau sembuh sempurna. Oke, selanjutnya yaitu tren waktu penyakit kanker serviks. Jadi, perjalanan infeksi HPV ini sehingga menjadi kanker serviks itu memakan waktu yang cukup lama, sekitar 10 hingga 20 tahun. Namun, proses penginfeksian ini sering tidak disadari oleh para penderita karena proses HPV kemudian menjadi prakanker sebagian besar berlangsung tanpa gejala. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai faktor resiko penularan kanker serviks. Yang pertama itu kanker serviks diakibatkan oleh virus HPV, yaitu infeksi human papillomavirus virus. HPV adalah virus yang tersebar luas, menular melalui hubungan seks. Yang kedua, perilaku seks yang meliputi banyaknya mitra seks. Perempuan yang memiliki lebih dari satu pasangan berada pada risiko tinggi terkena virus HPV. Yang kedua, aktivitas seksual dini. Wanita yang telah memiliki aktivitas seksual dini sebelum usia 18 tahun lebih berisiko tinggi sebab sel-sel serviks sangat rapuh di usia muda ini. C. Mempunyai pasangan yang sering bergonta-ganti pasangan dalam hubungan seks. Yang keempat, hubungan seks dengan laki-laki yang tidak sunat. Yang kelima, infeksi penyakit menular seks lainnya. Perempuan yang telah mengidap penyakit menular seks seperti AIDS, gonorrea A lebih rentan terhadap kanker serviks. Yang kedua itu riwayat keluarga kanker serviks, terutama yang mempunyai ibu atau saudara perempuan yang telah menderita kanker serviks. Yang ketiga, dipengaruhi oleh faktor umur. Kejadian kanker serviks lebih sering terjadi pada usia 40 tahun ke atas dan sangat jarang terjadi pada wanita kurang dari 15 tahun. Kanker serviks juga menyerang perempuan usia manula.
yang mungkin karena alasan sederhana bahwa setelah mengalami menopause, banyak dari mereka berpikir bahwa tidak perlu lagi untuk melakukan tes pap smear. Yang kelima, penggunaan alat kontrasepsi. Yang keenam, merokok. Wanita yang merokok memiliki risiko 2 kali lebih tinggi terkena kanker serviks daripada non-perokok. Yang ketujuh yaitu ras. Wanita yang berasal dari Asia dan Afrika lebih berisiko tinggi mengalami kanker serviks. Selanjutnya, kanker serviks dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, stadium 1, yang kedua stadium 2, yang ketiga stadium 3, yang keempat stadium 4.